Niki kan sepertinya Pak Wali Kota bersama dengan tim dari gugus tugas Denpasar Niki sudah mengajukan perwali ya Pak terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat yang non PSBB Niki. Sebenarnya boleh dijelaskan sebenarnya nanti perwali PKM non PSBB Niki Pak Dewo. Jadi Bapak Wali Kota sudah mengajukan, belum lama ini sudah mengajukan perwali tentang pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM. Dan itu kemarin juga sudah disetujui oleh Bapak Gubernur. Dan saat ini tim kami di Kota Denpasar, terutama di bagian hukum, melakukan beberapa perbaikan atau harmonisasi karena ada beberapa catatan dari Pak Gubernur untuk dilakukan penyempurnaan. Dan hari ini juga tim sedang bekerja untuk melakukan penyempurnaan sekaligus untuk membuat pedoman teknis dan petunjuk teknis tentang nanti sebagai pedoman dalam penerapan perwali PKM itu. Jadi perwali PKM ini adalah untuk sebenarnya beberapa kegiatan yang kita lakukan saat ini di Denpasar, ada sudah beberapa pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Seperti belajar di rumah, bekerja di rumah, juga beribadah di rumah. Nah, dengan adanya perwali ini diatur lebih ketat lagi dan lebih luas lagi, termasuk juga ada sanksi-sanksi administrasi yang akan mengaturnya, sehingga dengan diterapkannya perwali ini, masyarakat kita harapkan bisa lebih disiplin lagi, kemudian lebih sadar lagi untuk mengikuti apa yang nanti menjadi kebijakan atau peraturan yang akan dikeluarkan, sehingga tujuan utama dari dikeluarkannya perwali ini adalah bagaimana kita bisa mempercepat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Ya, Pak Dewa, sebenarnya apa yang membuat perubahan paling signifikan nantinya setelah nanti perwali PKM ini benar-benar diterapkan di Denpasar? Ya, tentu PKM ini yang dirancang adalah merupakan aturan yang berbasis di desa dan kelurahan serta desa adat. Nanti kita harapkan juga partisipasi seluruh masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan dan pengetatan di wilayah desa atau kelurahan dan banjar adat masing-masing. Jadi beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan pembatasan seperti di pintu-pintu masuk desa itu akan nanti ada penjagaan-penjagaan atau pemeriksaan-pemeriksaan bagi orang yang memasuki wilayah desa, seperti kewajiban menggunakan masker, kemudian jika ada orang dari luar atau pendatang yang baru masuk itu mungkin ditanya keperluannya, kemudian dari mana. Karena kita ketahui bahwa saat ini hampir sudah sebagian besar dan di Bali hampir semua daerah sudah terjangkit virus corona. Demikian juga di luar Bali. Nah, oleh karena itulah diperlukan suatu pembatasan-pembatasan sehingga orang yang datang masuk ke Kota Denpasar itu betul-betul bisa teridentifikasi, kemudian bisa clear secara riwayat kesehatannya sehingga tidak akan menularkan kasus virus yang baru. Terkait dengan kegiatan usaha-usaha juga akan dilakukan pembatasan-pembatasan bagaimana kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat Kota Denpasar bisa menerapkan protokol kesehatan secara ketat, seperti mengatur jarak, kemudian kewajiban memakai masker, menerapkan physical distancing, kemudian menghindari kerumunan atau social distancing, dan yang terpenting adalah bagaimana masyarakat ini bisa mengurangi aktivitas di luar rumah, karena sampai saat ini kita bisa melihat bagaimana aktivitas atau pergerakan mobilitas masyarakat yang ada di Kota Denpasar masih cukup tinggi. Demikian juga kehadiran pedagang-pedagang dadakan yang sekarang menjadi fenomena di Kota Denpasar. Masih sangat banyak pedagang yang berjualan di pinggir jalan
yang ini justru akan menimbulkan kerawanan-kerawanan baru. Artinya itu sebenarnya latar belakang begitu ya Pak ya, akhirnya Pemkot Denpasar ini memutuskan untuk mengajukan perwali PKM Nike ya Pak ya, karena mobilitas di Denpasar ini masih tinggi, kemudian ada banyak sekali muncul pedagang dadakan begitu ya Pak Dewo nih. Ya, benar sekali Bu Cok. Jadi di samping itu kita melihat juga tren kasus walaupun dalam beberapa hari ini, 2 hari terakhir ini, Denpasar cukup landai dari peningkatan kasus, namun demikian ini ada juga beberapa kasus yang berstatus OTG atau ODP. Nah ini juga menjadi ancaman bahwa bisa jadi orang yang berstatus OTG ini sudah bisa menularkan virus yang baru. Nah oleh karena itulah diperlukan suatu pembatasan kegiatan masyarakat, interaksi masyarakat, sehingga penularan virus corona atau COVID-19 ini dapat dicegah secara dini. Kalau sanksinya sebenarnya seperti apa Pak? Sanksi paling ringan dan sanksi paling beratnya kira-kira apa Pak Dewo nantinya? Ya, terkait dengan sanksi memang kita menitik beratkan dari sisi pembinaan dan juga sisi sanksi administrasi. Karena ini merupakan suatu peraturan wali kota, lebih dititik beratkan pada sanksi administrasi. Seperti contoh umpamanya orang yang tidak jelas keberadaannya, yang datang di satu wilayah atau satu desa, ini dari Satgas Desa, bisa menanyakan identitasnya secara jelas. Kalau identitasnya dan tujuannya tidak jelas, ini bisa ditolak atau bisa dilakukan karantina atau isolasi selama 14 hari. Demikian juga kalau ada orang yang melewati batas desa atau masuk ke satu desa, ini wajib menggunakan masker. Kemudian juga kegiatan usaha. Ini baik dari penjaga tokonya, pelayan tokonya, kemudian yang berbelanja juga wajib menggunakan masker. Juga wajib menyiapkan atau menyediakan hand sanitizer, kemudian wastafel untuk cuci tangan, kemudian bagaimana mengatur jarak pengunjung yang datang, dan ini jika tidak diindahkan, sanksinya mulai dari peringatan, bisa sampai penutupan usaha, dan bahkan bisa sampai pencabutan izin usaha. Oke, Pak Dewo matur suksema sudah bergabung. Informasinya. Sehat selalu Pak Dewo. Suksema Bu Cok. Suksema.